Pemirsa, tahukah Anda, setiap satu orang bunuh diri memunculkan lebih dari 25 percobaan bunuh diri lainnya. Di Indonesia, satu orang bunuh diri tiap jamnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah orang berniat bunuh diri? Inilah fakta data fenomena bunuh diri. Chester Bennington bersama Linkin Park adalah fenomena di dunia musik. Namun, sejak 20 Juli 2017, dunia tak akan lagi bisa mendengar lengkingan keras khas vokalis Linkin Park ini. Bennington ditemukan gantung diri pada 20 Juli lalu di rumahnya di selatan Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kini Linkin Park membuat laman khusus tentang pencegahan bunuh diri disertai layanan telepon untuk situasi darurat di website resminya. Di Amerika Serikat, angka kematian akibat bunuh diri tercatat sekitar 13 per 100.000 orang per tahun. Sementara di Inggris, angkanya tercatat di bawah 10 per 100.000. Di Jepang, walau mengalami penurunan, angka bunuh diri masih tinggi. Tercatat 17,3 per 100.000 warga di tahun 2016. Bunuh diri merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjadi penyebab utama kedua kematian di dunia pada usia 15 sampai 29 tahun. Setiap 40 detik ada satu orang meninggal karena bunuh diri, atau setidaknya 800.000 orang di seluruh dunia melakukan bunuh diri setiap tahun. Dan sebanyak 75% bunuh diri terjadi di negara dengan penduduk berpendapatan rendah menengah. Secara umum, bunuh diri lebih banyak dilakukan pria. Bunuh diri tak mengenal kelas ekonomi, pekerjaan, tingkat kecerdasan, ataupun kelompok umur. Sementara di Indonesia, publik Maret 2017 lalu juga dikejutkan dengan postingan video siaran langsung pemilik akun Facebook yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ini kali pertama di Indonesia seseorang memamerkan aksi bunuh dirinya secara live. Inilah sisi gelap dari perkembangan teknologi. WHO tahun 2016 menyebut prevalensi bunuh diri di Indonesia mencapai 3,7 per 100.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk 258 juta, berarti ada 10.000 bunuh diri di Indonesia tiap tahun atau satu orang per jamnya. WHO menetapkan bunuh diri sebagai krisis global. Setiap satu orang bunuh diri akan muncul lebih dari 25 percobaan bunuh diri lainnya. Pemberitaan bunuh diri yang tidak berpihak pada korban mendorong peniruan. Lebih dari 50 hasil riset di bidang suicidologi, sebuah ilmu yang mempelajari bunuh diri dan pencegahan yang menyebut berita bunuh diri yang tidak tepat meningkatkan kemungkinan individu melakukan tindakan nekat. Fenomena copycat suicide ini dikenal dengan Werther Effect. Sebaliknya, pemberitaan tindak bunuh diri yang disajikan dengan penuh empati disertai rujukan konseling terbukti mencegah atau mengurungkan niat seseorang untuk bunuh diri atau disebut Papageno Effect. WHO telah menerbitkan panduan peliputan bunuh diri bagi jurnalis seluruh dunia. Indonesia ada di peringkat ke-114 dunia untuk angka bunuh diri dan peringkat ke-8 se-ASEAN. Ini tentu kabar buruk, sementara kasus bunuh diri terbanyak ada di Jawa, Bali. Salah satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan fenomena bunuh diri adalah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Semester pertama 2017 ini telah terjadi 19 kasus bunuh diri dan 2 percobaan bunuh diri di Gunung Kidul. Semester 1 tahun 2016, kasus bunuh diri mencapai 20 kasus dan 18 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Satgas Berani Hidup untuk mengurangi kasus bunuh diri. Ya, sejak September 2016, Pemkab Gunung Kidul membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bunuh Diri yang disebut Satgas Berani Hidup. Satgas mendampingi warga yang berpotensi bunuh diri, yaitu mereka yang depresi, sakit menahun, dan tertekan secara ekonomi. Mengapa orang bunuh diri? Sulit sebenarnya untuk mencari tahu apa sebab orang ingin bunuh diri. Ini kombinasi berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, psikologis, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Alex Lickerman, penulis The Undefeated Mind on the Science of Constructing an Indestructible Cell, menuturkan depresi menjadi sebab utama mengapa seseorang akhirnya memutuskan bunuh diri. Perasaan tidak berdaya, tidak ada harapan, tidak berarti, dan kesedihan yang mendalam biasanya menjadi tanda dari gangguan depresi, dan ini mendorong munculnya keinginan bunuh diri. Ada pula karena gangguan psikotik,
halusinasi yang dialami penderita gangguan mental, psikotik, atau gangguan jiwa ini terkadang berupa suara-suara yang memberi perintah untuk bunuh diri. Ini bisa juga terkait dengan kondisi genetis yang dibawa kedua orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial. Bunuh diri juga rentan terjadi pada mereka yang memiliki sakit kronis ataupun survivor kekerasan. Bagaimana upaya dunia menekan angka bunuh diri? WHO merekomendasikan salah satu cara menekan kasus adalah dengan membatasi akses terhadap sarana bunuh diri. Di Korea Selatan misalnya, pada 2015 rata-rata kematian akibat bunuh diri sebanyak 28,3 per 100.000 populasi. Dan metode terpopuler untuk bunuh diri di Korea Selatan adalah penggunaan pestisida. Ini membuat pemerintah Korea Selatan pada 2011 membatalkan registrasi paraquat, sejenis herbisida pelindung tanaman, dan melarang penjualannya pada 2012. Sejak itu tren bunuh diri di Korea Selatan menurun. India juga melakukan hal yang sama. Salah satu negara Asia dengan penduduk terpadat ini memiliki rata-rata kasus bunuh diri 15,7 per 100.000 populasi. Pembatasan akses terhadap pestisida yang selama ini bertanggung jawab terhadap 4 dari 10 kasus bunuh diri di India terbukti efektif mencegah kasus bunuh diri. Sementara di Guyana, Afrika memiliki rata-rata tingkat kematian bunuh diri yang cukup tinggi, 44,2 per 100.000 jiwa di 2012. Penyebab utamanya adalah masalah emosional dan psikologis. WHO kemudian merancang Mental Health Gap Action Program, sebuah program untuk negara berpendapatan rendah sampai sedang yang bertujuan memberikan pelayanan mental, neurologis, dan gangguan akibat zat tertentu. Program ini cukup efektif di Guyana. Rata-rata kasus bunuh diri pada tahun 2015 menjadi sebesar 29,0 per 100.000 populasi. Sementara di Jepang, yang masyarakatnya memiliki budaya malu amat tinggi menggunakan pendekatan holistik untuk menekan angka bunuh diri. Pemerintah memperkuat penelitian mengenai penyebab bunuh diri secara medis dan sosial, menyiapkan lebih banyak hotline, mengadakan seminar untuk para pemimpin kota, dan meningkatkan dukungan untuk orang-orang yang mencoba bunuh diri dan keluarga terdekat. Hasilnya, kasus bunuh diri di Jepang pada 2016 sebanyak 21.897 kasus adalah yang terendah selama 22 tahun. Catatan tahun 2011 dan 1994 menembus angka lebih dari 30.000 orang. Akan tetapi pekerjaan rumah negeri Sakura ini belum selesai. Karena walau jumlahnya menurun, tetap saja bunuh diri adalah penyebab kematian nomor 1 masyarakat Jepang usia 15 sampai 39 tahun. Kita harus lebih peka jika mendengar seseorang seolah berkata bahwa tidak ada yang memedulikannya, hidup atau mati di dunia ini. Itu adalah alarm pertama. Apalagi jika kita tahu bahwa orang itu tengah menghadapi tekanan yang begitu berat atau peristiwa traumatis dalam hidupnya. Beni Prawirasyau, aktivis Into the Light, komunitas yang fokus pada upaya edukasi mencegah bunuh diri di Indonesia, menyoroti terbatasnya konseling bagi orang dengan kecenderungan bunuh diri di Indonesia. Komunitas Into the Light siap memberi pendampingan untuk orang-orang yang ingin bunuh diri. Telah melakukan upaya bunuh diri namun berhasil bertahan hidup, maupun mereka yang kehilangan rekannya karena upaya bunuh diri. Into the Light ID bisa dihubungi melalui laman Facebook Into the Light ID dan Twitter @IntoTheLightID. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga membuka konseling 24 jam di 021 500 454. Ya pemirsa, polisi menetapkan Direktur PT Indobras Unggul atau PT IBU sebagai tersangka. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah bergabung bersama dengan reporter Elvis Kore dan juru kamera Untung Widodo dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Langsung saja kita sapa Elvis, apakah sudah ada kejelasan siapa jajaran direksi dari PT IBU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik Sakti, memang rencananya siang nanti akan disampaikan rilis resmi dari update kasus mafia beras dari PT Indobras Utama. Memang sampai saat ini memang kami belum mendapatkan data yang pasti. Tadi memang kami sempat menanyakan kepada Pak Martinus begitu. Memang dikatakan bahwa siang hari ini rencana akan disampaikan semua duduk perkara dan juga siapa-siapa yang terlibat dan juga akan penetapan status tersangka kepada rencananya nanti akan disampaikan siang nanti. Dan juga
Nanti rilis ini akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Setia, yang selaku sebagai Wasatgas Pangan di lingkungan Mabes Polri. Dan juga siang hari ini rencananya akan disampaikan juga status tersangka yang khususnya dalam kasus mafia beras ini, seperti saya sudah katakan tadi Sakti, yaitu memang setelah pemeriksaan malam kemarin memang pihak polisi telah menetapkan Direktur Utama PT Ibu atau PT Indobras Utama dengan inisial TW. Ini yang rencana nantinya siang nanti akan disampaikan seperti apa kejelasan dari status tersangka dan juga segala sesuatu yang terkait dengan keterlibatan tersangka tersebut dalam kasus ini. Sakti. Ya Elvis, apakah tersangka ini akan langsung ditahan nantinya? Ya, memang mengenai informasi apakah sudah ditahan, memang kami mengetahui bahwa malam tadi telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama yang tersangka berinisial TW, dan kami belum mendapatkan informasi apakah langsung ditahan atau seperti apa. Nanti pihak kepolisian nanti akan merilis siang nanti terkait dengan baik itu pemeriksaan, baik juga terkait dengan bagaimana keterlibatan pihak-pihak lain yang dicurigai ada keterlibatan atau permainan yang dicurigai bahwa adanya penyelewengan harga beras dan juga kecurangan dalam usaha itu sendiri. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan juga tadi, memang tersangka saat ini memang masih dalam penanganan pihak polisi dan nantinya akan terus dikembangkan oleh pihak Mabes Polri dalam kasus ini. Memang kita ketahui bahwa PT Indobras Unggul ini memang kita ketahui memang melakukan tindak pidana atau melakukan kecurangan dalam kasus atau dalam kecurangan beras itu yang merugikan negara triliunan rupiah, begitu Sakti. Dan terkait dengan apakah ditahan dan juga bagaimana proses selanjutnya, siang nanti kita akan menantikan informasi lebih lanjut yang akan disampaikan langsung oleh pihak Satgas dari Mabes Polri.